Ya, yang lebih senior bisa dengan mudahnya melewati rintangan itu ya Bu ya. Tapi yang ikut di belakangnya belum bisa. Ya. Dikasih tahu caranya. Posisinya yang benar. Kasih tepuk tangan dong. Tapi dia kesenangan, akhirnya nubruk lagi ya. Oh, bisa dia lewat jurang, Bu. Tadi yang bisa lewat rintangan, batang pohon yang melintang itu justru nggak berani. Gampang kok. Ayo, ayo. Nah, nih gini nih caranya nih katanya. Udah liatin. Gampang banget kok. Takut ah. Begitu ya, Bu ya. Akhirnya didorong ya, Bu ya. Dijorokin kalau orang bilang ya. Takut ah, ngeri. Tadi dia santai banget. Sekarang dia ngelewatin rintangan ini nggak berani, betul nggak? Wow, ternyata bisa. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Sama-sama bisa sekarang. Lewat pohon melintang bisa. Lewat jurang juga bisa. Lewat lagi sekali lagi bisa. Lewat jurang lagi bisa. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Sukses itu butuh ilmu dan ilmu itu butuh diamalkan, diduplikasi. Insya Allah Anda sukses, tim Anda sukses, Anda semua sampai di puncak. Apa yang kita belajar dari video tadi Bapak Ibu? Boleh ada yang mau ngasih jawaban? Pelajaran apa yang kita dapat? Kebersamaan. Saling support, apalagi? Saling membantu, apalagi? Memberi contoh, apalagi? Jangan over excited katanya Bapak ya, jangan terlalu euforia ya Pak ya. Nabrak yang depan jadinya, apalagi Bapak Ibu? Inovasi, apalagi? Banyak ya. Jadi dari satu cerita ini, kita bisa mendapatkan gambaran tentang rintangan-rintangan yang bisa kita lalui. Dan semuanya bisa kita lewati kalau kita lakukan bersama-sama. Dan lakukan bersama-samanya itu dengan cara yang memang sudah terbukti dan sudah banyak menghasilkan leader-leader sukses yang luar biasa bersama Huawei. Karena cara untuk sukses di Huawei ini sangat sederhana Bapak Ibu. Sistemnya sudah disiapkan oleh All Lovely CEO. Nanti kita akan belajar sama-sama. Jadi syaratnya untuk kita sukses di bisnis ini, kita perlu punya hati baik, peduli sama tim kita, peduli terhadap sesama FBI, juga peduli kepada para customer dan klien kita, sehingga semua orang ini tanpa sadar ikut mendorong Anda sampai di puncak sukses. Dan hebatnya mereka semua juga bisa memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan sukses Anda semuanya. Setuju? Setuju Bapak Ibu ya? Jadi kalau mungkin Anda punya ilmu di luar sana, belum tentu cocok dengan ilmu yang dibutuhkan di sini. Belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi syarat suksesnya di sini. Karena Huawei adalah bisnis yang unik. Bisnis yang apa Bapak Ibu?
Bisnis yang unik, berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Walaupun sama-sama network marketing, tapi produk kita beda. Betul nggak? Marketing plan kita beda. Suasana yang Anda lalui di lapangan juga beda. Sehingga kalau Anda mau sukses di Huawei, Anda harus ikut arahan our lovely CEO. Ya. Dan ikutnya jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah nyampenya juga setengah-setengah. Harus 100% seperti yang dibuktikan oleh para leader keren Huawei di seluruh Indonesia. Setuju ya? Siapa yang baru seminggu hadir di bergabung di Huawei? Ada yang 2 minggu? Ada yang 2 hari bahkan ya? Ada yang 1 bulan, 2 bulan. Pak Felix 2 hari, oh keren banget Pak Felix. Pak Felix, pernah nggak Bapak tergoda sama perasaan, kalau saya join Huawei, jangan-jangan upline saya doang yang akan untung? Dulu pernah berpikir seperti itu ya? Ada nggak di sini yang pernah berpikir seperti itu Bapak Ibu? Ada ya? Karena Anda sendiri yang punya pemikiran seperti itu atau Anda ada bisik-bisik tetangga? Ada komentar-komentar yang Anda dapat dari teman, betul nggak? Jadi network marketing atau MLM ini punya berbagai persepsi berdasarkan persentuhan Anda dengan orang yang pernah ada di bisnis ini atau bisnis semacam ini, atau tergantung pemahaman Anda sejauh apa, gitu Bapak Ibu ya. Nah kita mau coba lihat benar nggak anggapan orang bahwa yang ini cuma nguntungin yang di atas, atau jangan-jangan benar kata leader-leader kita bahwa semua yang ikut di bisnis ini pada akhirnya sama-sama untung. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat video ini, benar nggak yang untung cuma yang 1 orang ini? Benar ya kalau lihat video ini ya. Tapi coba kita lihat video yang kedua. Wow, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jadi rupanya di bisnis ini kita sama-sama untung. Apa yang Anda lakukan, apa yang dilakukan oleh tim Anda pada akhirnya akan membuat mereka sukses. Dan kalau mereka sukses, maka secara otomatis sistem yang ada di Huawei memungkinkan Anda juga menjadi sukses. Artinya kalau kita mau sukses di Huawei, kita perlu bantu tim kita sukses. Setuju nggak Bu? Kalau kita mau sukses di Huawei, kita perlu bantu sampai orang yang kita terapi dengan produk ini mendapatkan kesembuhan dan puas dengan hasilnya. Supaya apa? Setelah itu keluarganya akan nanya, kerabatnya akan nanya, temannya akan nanya, kamu pakai apa sampai bisa sembuh? Kan udah puluhan tahun kamu sakit. Kok bisa sekarang tiba-tiba tangannya udah buka lagi? Betul nggak? Akhirnya teman-teman kita akan mempromosikan karena hasil yang kita berikan dengan para pasien atau orang-orang yang kita terapi. Demikian juga akan terjadi dengan bisnis kita Bapak Ibu. Kalau tim kita sukses, mereka akan semakin semangat untuk cerita tentang produk dan bisnis ini, betul nggak? Kalau mereka cuan, kira-kira suaranya beda nggak
dengan suaranya dia sebelum cuan Bapak Ibu? Beda ya. Beda ya Pak ya. Betul gak? Kalau dia udah ke luar negeri, ke 7 negara, kira-kira suaranya kenceng gak? Kenceng banget. Kenapa? Karena yang keluar adalah perasaan murni dari orang yang happy dan puas dengan apa yang dia dapatkan. Betul gak? Berarti tugas kita yang pertama adalah memastikan bahwa kita ini jadi bukti. Setuju? Kalau kita bilang bahwa produk ini adalah produk yang bisa menyehatkan, orang yang sakit bisa disembuhkan, orang yang sehat bisa dibikin tambah sehat, orang yang organ tubuhnya mengalami kerusakan bisa baik kembali, maka kita harus menjadi orang pertama yang jadi buktinya. Setuju? Setuju ya? Siapa di sini yang pakai rutin produknya Voway? Terapinya tiap hari? Bisa 2 kali sehari malah. Siapa yang pakai terapi PMD tiap hari? Wow, hampir semuanya loh Bu Ica. Kasih tepuk tangan dong. Siapa yang pakai terapi PDP? Setiap punya PDP dan mau punya. Siapa yang udah terapi WDP setiap hari? Siapa yang mau terapi WDP tiap hari Bapak Ibu? Kalau kita udah punya produk itu, kita bisa testimoni tanpa diminta Bapak Ibu. Anda nggak perlu minta saya. Tapi saya akan cerita, sekitar 3 minggu yang lalu, perut saya ini, lingkar perutnya masih 96 cm. Lumayan gede untuk ukuran orang yang kategorinya atlet seperti saya. Kalau yang Anda lihat di TV, dia itu jadi atlet sampai dia menang olimpiade. Tapi saya memilih untuk menjadi atlet seumur hidup. Jadi saya rajin olahraga Bapak Ibu. Tapi lingkar perut saya tetap aja 95, 96, 97. Alhamdulillah. Ya, kalau saya ada di Jakarta, saya setiap hari di rumah Bapak Ibu, itu pakai WDP di pagi hari. Dan sekarang lingkar perut saya dari 96 cm menjadi 90 cm. Oh, saya lagi berusaha nih biar dia jadi 85 nih Bapak Ibu nih. Masih lumayan ya. Kenapa? Karena kita perlu jadi bukti dari produk kita. Kita perlu menceritakan sesuatu berdasarkan apa yang kita alami. Dan itulah kualitas seorang pengusaha yang akan Anda miliki sebagai FBI di Voway. Setuju ya? Nah, Anda kalau jualan itu reaksi orang beragam, betul nggak? Biasanya orang kalau ke tempat shopping apa yang dilihat? Setelah ketemu yang bagus, apanya yang dilihat? Label tag-nya orang bilang ya, price tag-nya orang bilang ya, harganya. Aduh, saya mau banget, tapi mehong katanya ya. Jadi ada gaya-gaya anak mudanya sedikit gitu ya Bu ya. Nah, kenapa? Karena orang cuman ngelihat dari segi harganya. Tapi kalau kita mau acara meeting yang benar-benar bikin Anda harus tampil di depan, yang biasanya kita kalau beli blazer harganya 300.000, 500.000, karena kita mau tampil di depan, dilihat sama ratusan atau ribuan orang, langsung kita cari yang harganya jauh lebih mahal. Betul gak? Jadi harga
yang lebih tinggi bisa terasa tidak terlalu mahal buat kita kalau itu akan membuat kita terlihat lebih keren di depan orang lain. Betul nggak? Berarti selain harga, ada aspek lain yang bisa menjadi pertimbangan dari seseorang membeli sesuatu. Betul nggak? Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Kalau spidol itu biasanya dipakai buat apa? Dipakai buat gaya juga nggak spidol? Enggak ya. Nggak ada orang yang beli spidol untuk gaya ya. Makanya kalau kita bilang 2 juta, bilangnya apa Bapak Ibu? Mahal. Karena dia cuma ngebayangin fungsinya cuma buat nulis-nulis nama atau apa. Kira-kira gitu ya Bu ya. Gimana kalau mobil Bapak Ibu? Mobil itu dipakai buat, intinya saya dari Citayam sampai ke Camp Tower, saya udah happy naik mobil apa aja. Benar gak? Tapi ada juga kayak yang bilang, saya kalau mau ke kondangan, itu harus saya pakai mobil yang kalau saudara gua lihat, nanti dia akan bilang, kamu sekarang ya udah keren banget ya. Ya udah lupa sama sepupu ya, kira-kira gitu ya. BMW ya, nah seri 5 lah, betul gak? Plat nomornya apa Pak B18SH lah. Samuel Hernanto, BMW seri 5. Oh, jadi yang namanya Innova 2024, kalau dijualnya 200 juta, teman-teman akan bilang mahal apa murah? Oh ya, murah banget kata Mas Samuel. Wow, yang udah biasa beli mobil yang namanya BMW seri 5, yang ini murah banget Bapak Ibu. Karena dia tahu, beliau ini baru beli lagi mobil, Kijang Innova juga ya tahun 2025. Jadi dia tahu kalau ini 2024 200 juta, ini pasti murah banget. Betul gak Pak Samuel? Betul ya. Nah jadi berarti yang kita lihat apanya Bapak Ibu? 2 juta kita bilang mahal. 200 juta kita bilang murah. Karena kita bandingin dengan kenyamanannya. Kita bandingin dengan prestisnya, benar gak? Turun dari mobil Brio dengan turun dari Kijang Innova kayak gini beda gak Bapak Ibu? Turun dari Kijang Innova atau turun dari BMW seri 5 beda gak Bapak Ibu? Makanya buat Pak Samuel Hernanto yang namanya murah ini, pada akhirnya kalau Anda jalanin bisnis ini sesuai ilmu yang Anda belajar sekarang, nanti teman-teman akan bilang BMW seri 7 itu ternyata murah banget. Betul nggak? Karena yang kita lihat ternyata adalah value-nya, nilainya, manfaatnya selain hanya sekedar fungsinya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau saya bilang ini yang namanya Wentong Device Pro, ya Bapak Ibu ya, harganya 40 juta menurut Anda sebelum kenal sama Huawei ya. Anda berpikir sebagai orang luar yang nggak kenal sama Huawei. 40 juta ini mahal apa murah Bapak Ibu? Sebelum saya kasih tahu fungsinya, sebelum saya kasih tahu manfaatnya, sebelum saya kasih tahu marketing 3.0-nya, Anda akan bilang mahal, betul nggak? Tapi gimana kalau saya bilang, lu kalau beli ini produk, Ibu bakal awet muda. Ya, Ibu akan terlihat 10 tahun lebih muda. Kira-kira Ibu akan beli nggak ini produk? Kalau orang yang agak subur-subur dan mau kelihatan lebih langsing, terus kita bilang, tahu nggak lo, ini produk, ya. Karena mungkin kita nggak ngalamin sendiri. Teman saya, ya, itu pakai produk ini hanya 2 minggu. 2 minggu doang, gitu kan? Dia bisa turun berat badannya 4 kilogram. Saya kasih cerita ya. Ada satu leader di salah satu kota di Sumatera. Beliau ini seorang kepala dinas, ya Bapak Ibu ya. Dan dia sudah punya PMD, dia sudah punya PDP. Jadi
dua produk ini buat dia udah luar biasa. Kenapa? Dia kepala dinas Bapak Ibu, tapi setiap pagi dia didatengin sama pasien. Jadi sebelum dia berangkat, setelah sholat subuh, habis nyiapin untuk kebutuhan rumah tangga, dia akan punya 2-3 pasien sebelum berangkat ke kantor. Kantornya cuma 5-10 menit ya, kota kecil soalnya kan ya. Dan dia bisa ngasilin duit dari bisnis ini. Ya, 1 bulan dia bisa balik modal untuk PMD-nya, setelah itu dia beli PDP. Begitu PDP-nya lunas, dia bilang sama saya, Pak Andi, itu WDP menggoda banget, dia bilang. Oh ya, apanya yang bikin ibu tergoda? Pokoknya saya tergoda banget Pak Andi. Tapi duitnya masih belum cukup. Saya udah tabung-tabung tapi masih belum cukup Pak Andi. Terus gimana Bu? Tapi pokoknya saya harus punya ini, dia bilang. Bapak Ibu tahu nggak? 2 minggu kemudian dia telepon saya. Pak Andi, alhamdulillah saya udah putusin untuk ambil Wentong device Pro. Saya tanya sama dia, Bu, kan ibu nggak punya duit, dari mana duitnya? Jangan bilang-bilang Pak Andi, tapi ini rahasianya saya bongkar karena saya nggak sebutin namanya. Dia bilang, saya jual 2 ekor sapi saya untuk sapi kurban. Keren nggak? Dan 2 minggu kemudian dia telepon saya, Pak Andi alhamdulillah, untung Bapak yakinkan saya. Karena sekarang saya rasanya cantik banget. Hanya dalam waktu 2 minggu berat badan saya berkurang 4 kilogram. Saya yakin dia udah balik modal Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana kita melihat sesuatu itu harus secara utuh. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, apa yang membuat orang-orang yang memulai bisnis ini dengan berbagai rintangan yang ada terus setia untuk memperjuangkan impiannya sampai ke puncak Bapak Ibu? Kira-kira menurut Anda apa? Impian ya. Niat awal ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda menemukan banyak rintangan, lalu niat awal Anda kurang kuat Bapak Ibu, kira-kira Anda akan bertahan gak? Udah 2 minggu belum ada closingan. Galau gak Bapak Ibu? Udah 4 minggu belum ada juga closingan. Galau gak Bapak Ibu? Kalau Anda gak punya niat awal, kira-kira apa pilihannya? Lanjut gak ya? Lanjut gak ya? Aduh. Tapi jangan-jangan bulan depan kayak gini juga, betul nggak? Tapi begitu Anda dapat godaan itu, Anda ingat niat awal Anda, maka Anda akan bilang, mungkin 4 minggu pertama ini adalah kesempatan training buat saya melatih mental, betul nggak? Setelah Anda teringat itu, langsung Anda ingat, oke, Pak Samuel Hernanto itu sekarang bisa beli mobil semudah dia membeli kira-kira jas di toko-toko yang keren. Karena begitu dia kepengen, dia langsung putusin untuk beli. Kebayang gak Bapak Ibu? Kalau Anda selama ini shoppingnya beli panci, beli kerudung, Bu Colili itu yang udah sukses di bisnis ini, shoppingnya bukan itu lagi Bapak Ibu. Beli villa di Bali, beli mobil, beli rumah di Bekasi, benar gak? Karena impian itulah godaan-godaan yang Anda temui bisa Anda kalahkan Bapak Ibu. Ya, jadi saya mau Anda 5 menit ini menemukan kembali impian-impian Anda yang mungkin sudah terkubur. Saya udah kerja 30 tahun Pak Andi, tapi rumah pun masih ngontrak. Saya udah, nggak tahu udah berapa masjid yang saya datangin iktikaf Pak Andi untuk bisa naik haji, tapi sampai sekarang belum juga gitu. Saya udah berdoa bertahun-tahun untuk bisa umroh, tapi belum bisa juga gitu Pak. Dan saya kayaknya kok menemukan kemungkinan itu di sini.
Dalam ruangan ini bahkan ada satu orang yang baru pulang dari umroh. Namanya Ibu Sheila. Mungkin beliau doain kita di sana supaya hari ini kita ngomongin tentang umroh, supaya Anda yang selama ini sudah bercita-cita umroh bisa terwujud melalui Fuhoway. Mungkin ada juga yang berpikir, saya mau sekolahin anak saya ke luar negeri, tapi dari mana duitnya? Betul nggak? Bapak Ibu tuliskan 5 hal yang menurut Anda paling penting, yang membuat Anda memilih Fuhoway sebagai kendaraan untuk mewujudkan itu. Tulis Bapak Ibu. Tuliskan di tempat yang Anda akan ingat. Setiap pagi bahkan, yang bisa Anda cek setiap pagi. Karena mungkin 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, salah satunya udah terwujud Bapak Ibu. Tuliskan dengan sepenuh hati. Dengan penuh keyakinan. 3 menit lagi Bapak Ibu. Di success book Anda Bapak Ibu adanya di halaman 11. Di success book Anda adanya di halaman 11. Siapa di sini yang sudah punya success book? Teman-teman yang ada di base camp, yang ada di kantor cabang. Siapa yang sudah punya success book? Siapa yang belum punya? Boleh lambaikan tangannya yang belum punya? Anda harus punya Bapak Ibu. Ini adalah investasi yang paling murah, yang akan memberikan Anda hasil yang paling besar di bisnis ini. Tuliskan. Yang belum punya siapa? Boleh acungkan tangannya, lambaikan tangannya yang belum punya. Yang belum naikin, Bapak belum punya berarti ya. Oke. Yes. Bro Zen, ini ada timnya yang masih belum punya success book, success secret book. Itu sudah ada Ibu Anissa. Success secret book di sini Bu Anissa. 1 belum punya. Pak Bembi udah punya? Pak Bembi harus punya. Dia harus mengikuti Pak Bembi kemanapun Bapak berada. Karena ini adalah pengingat Anda untuk bisa sampai di puncak tertinggi di bisnis ini. Untuk memastikan impian-impian terindah yang Anda miliki bisa terwujud. Untuk memastikan wajah Anda selalu sumringah seperti Ibu Anita. Untuk memastikan semangat Anda selalu double-double seperti Ibu Siska. Untuk memastikan Anda selalu semangat mendampingi downline seperti Ibu Rini. Untuk memastikan suara Anda selalu yang paling kencang di dalam sebuah ruangan seperti Bapak Sukris. Dahsyat sekali ya. Wow. Udah ada berapa Bapak Ibu? Nah, impian Anda itu bisa Anda wujudkan nantinya dengan mencapai prestasi-prestasi di bisnis ini. Kapan Anda mau jadi emerald? Kemarin saya ngelihat ada orang yang jadi emerald hanya dalam waktu 4 bulan ya Pak Haikal ya. Ibu Dini kemarin hanya 4 bulan udah jadi emerald Bapak Ibu. Ada yang 6 bulan. Tapi banyak di antara leader Anda jadi emerald itu hanya dalam waktu 2 bulan. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi emerald dalam waktu berapa bulan Bapak Ibu? Hampir semua leader Anda yang ada di One Star, Director and Up, itu bisa mencapai diamond kurang dari 1 tahun Bapak Ibu. Artinya itu juga bisa menjadi bagian dari rencana besar Anda untuk mencapai kesuksesan di bisnis ini. Oke? Mungkin ada yang mau bilang, saya mau dapat income 100 juta per bulan dari bisnis ini. Bisa juga Bapak Ibu. Semua mungkin
bagi Anda yang percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan Fuhowei ini sebagai wasilah kemajuan dan kesejahteraan hidup Bapak Ibu semuanya. Setuju? Setuju ya? Udah selesai? Saya kasih waktu 1 menit lagi. Bayangkan ketika impian Anda yang menjadi niat awal Bapak Ibu bisa terwujud menjadi kenyataan di bisnis ini. Wow, siapa aja yang akan nangis? Siapa aja yang akan tertawa gembira? Siapa aja yang akan memeluk Anda? Mungkin ayah Anda seperti Ibu Nani tunjukin ya. Bayangkan wajah Anda yang terharu gembira ketika itu tercapai Bapak Ibu. 10 detik lagi. 5 detik lagi. 2 detik lagi. Oke, selesai. Selesai nggak selesai kumpul. Kayak waktu sekolah dulu ya. Oke, siapa yang mau sharing? Apa yang menjadi niat awal Anda Bapak Ibu? Pegang erat-erat. Dan jadikan itu sebagai motivasi, cambuk, pengingat, sekaligus penjaga impian Anda untuk selalu berada di bisnis ini, menjalankan dengan sepenuh hati sesuai arahan Our Lovely CEO, implementasi 14 jam. Ada yang mau sharing? 1 orang? Bu Ismi, silakan Bu Ismi. Ibu kenalin namanya siapa? Udah berapa lama di bisnis ini? Di HP boleh. Kemudian Ibu dari tim siapa? Dan apa yang bikin Ibu merasa perlu berjuang di bisnis ini? Niat awal Ibu tentunya ya. Pilih salah satunya yang Ibu akan jadiin sebagai cerita ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya panggilannya Ismi. Saya tim dari Bapak Satrio Surabaya. Saya di sini mungkin kelihatannya sendiri ya, tapi saya bersyukur tim saya walaupun jauh tapi tetap memonitor perkembangan saya. Saya bergabung di sini di minggu ketiga. Minggu ketiga ya, iya. Bu ya. Okay. Dan saya hadir terus, wow. Apalagi di sini sangat menginspirasi saya karena memang sangat luar biasa. Saya juga banyak terhubung dengan tim manajemen, termasuk seperti Pak Andi sendiri. Ya, terima kasih Pak Andi dan tim manajemen. Jujur saya bergabung di sini sangat bersyukur sekali walaupun saya sendiri dulu adalah karyawan di suatu rumah sakit dan saya sudah ikut beberapa bisnis MLM, direct selling dan lain-lain. Dan saya sudah memutuskan apa yang menjadi tekad saya di Fuhowei. Saya ingin fokus di sini karena yang jelas saya ingin sehat untuk diri sendiri. Amin. Dan keluarga, dan terutama ingin membantu banyak orang agar sehat juga. Amin, terutama masyarakat di Indonesia. Kedua, saya ingin mendapatkan penghasilan yang tak terbatas, bebas finansial. Karena untuk saat ini mungkin dengan kondisi saya sudah pensiun, saya berpikir karena selama ini sewaktu kita menjadi karyawan otomatis dapat penghasilan ya. Tapi penghasilan kita pastinya para karyawan pasti tahu ya seperti apa.
Jadi saya ingin bebas finansial, apalagi dengan Fohoyo ini luar biasa. Dengan jenjang-jenjangnya, apalagi sampai berharap ingin menjadi Phoenix Ambassador. Wow. Amin. Amin. Yang ketiga saya ingin punya investasi dalam bentuk properti dengan pencapaian-pencapaian yang saya miliki. Seperti yang sudah berhasil di sini. Saya ingin yang keempat, saya ingin berangkat umroh. Oh, Masya Allah. Bersama keluarga saya. Amin. Amin. Dan yang kelima, mungkin ini juga jadi beban saya ya. Saya ingin, karena keluarga saya juga tidak semuanya cukup kehidupannya. Jadi saya pun ini note yang terpenting buat saya ingin membantu keluarga besar saya dan masyarakat semua, terutama mereka yang berpenghasilan minim ya, kira-kira seperti itu. Wow, tepuk tangan buat Ibu Ismi. Yes, selamat ya Bu, silakan Ibu. Semoga apa yang menjadi niat awal Bu Ismi, cita-citanya bisa terwujud melalui bisnis Fowe. Dan saya doain semuanya Bapak Ibu yang ada di Camp Tower maupun ada di kantor cabang dan di base camp, saya doain semuanya bisa terwujud impiannya satu persatu bersama Fowe. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau sukses, kita perlu kerja. Kalau kita mau impian kita terwujud, kita perlu kerja. Dan kerjanya itu nggak hanya sekedarnya. Kita harus kerja secara konsisten, kita harus mau bekerja keras, dan kita harus mau bekerja secara cerdas, artinya bekerja dengan menggunakan sistem. Sistem inilah yang akan bikin kerja Anda menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif, sehingga setiap kerja Anda pada akhirnya akan berujung kepada hasil. Baik itu materi maupun non materi Bapak Ibu. Nah gimana cara memulainya? Cara memulai yang pertama sangat sederhana. Anda perlu miliki dulu starter pack-nya. Udah punya semua starter pack? Boleh lambaikan tangannya. Saya mau lihat starter pack-nya. Oke. Tunjukin starter pack-nya Bapak Ibu. Yang masih belum? Ibu masih belum punya? Ketinggalan. Ibu berarti nggak cukup hanya dengan satu. Karena kalau ibu ke toko ketinggalan lagi, harus ada satu di toko. Kalau ibu ke kantor ketinggalan lagi, harus ada satu di kantor. Betul nggak Bu? Ya, betul ya. Ada satu yang masih belum punya. Ibu siapa panggilannya Ibu? Bu Berta. Ibu Berta. Jadi Ibu Berta harus punya lebih dari satu berarti. Pak Bembi di rumah juga. Bapak Ibu, ini alasan kenapa Pak Haikal menyarankan kita sebagai pebisnis yang serius mau sukses di sini perlu punya minimal 5 starter pack. Kenapa perlu punya minimal 5 starter pack? Karena setiap hari kita ketemu sama prospek, betul nggak? Tidak semua prospek kita langsung yes, langsung closing, betul nggak? Yang belum closing kadang-kadang mau tahu lebih banyak tentang produknya. Kadang-kadang mau tahu lebih banyak tentang bisnisnya. Kita tinggalin starter pack, di sana dia akan belajar tentang produk dan tentang bisnis. Dia juga kepengen lihat, sudah ada buktinya belum orang-orang yang sehat? Udah ada buktinya belum orang-orang yang sukses di sini? Kita tinggalin starter pack, semua bukti yang dia cari akan dia temukan di situ. Nah jadi teman-teman harus punya minimal 5 starter pack. Siapa yang sudah punya 2 starter pack? 3 starter pack? 4? 5? Oh yang belakang 5 makanya semua sukses besar. Kasih tepuk tangan. Yes. Pak Deden boleh dibantu? Oke. Di dalam starter pack coba buka masing-masing starter packnya Bapak Ibu. Di dalam starter pack Anda ada berapa item? Ada 3 item ya?
3 kan ya? 4 dengan buku sukses. Buku sukses biasanya dibeli terpisah kan ya? Oke, jadi di dalam ada apa? Ada flip chart. Ada apa lagi? Buku duplikasi. Yang ketiga buku testimoni. Siapa di sini yang sudah pernah pakai buku testimoninya dengan prospek? Sudah ya? Biasanya Anda tinggalin buku testimoni dalam rangka apa? Dalam rangka follow up. Supaya nantinya bisa closing gitu ya Bu ya. Dia kena sakit hernia. Terus kita bilang ini cocok buat sakit hernia. Betul nggak? Tapi dia bilang jangan-jangan yang itu kebetulan aja buat satu orang. Nah ini hebatnya. Karena Fuhowe ini dari ratusan atau ribuan orang yang sudah mendapatkan kesembuhan dari penyakit hernia ini, beberapa di antaranya mungkin nyambung sama situasi ibu. Itu ada di dalam buku ini. Ada di halaman berapa yang tentang hernia? Harus hafal di luar kepala kalau Pak Haikal begitu caranya. Halaman berapa yang buku hernia? Yang tentang hernia. Ibu buka daftar isinya. Ya, tak daftar isinya di sini. Halaman berapa sampai berapa? 9. Berapa sampai 9? 9. Oke. Tentang saraf kejepit. Halaman berapa? Jadi kita seringkali tidur dengan sesuatu, tapi kita nggak tahu sesuatu yang kita. Halaman 42, saraf kejepit. Sampai halaman berapa Ibu? Halaman 42 sampai 44 tentang saraf kejepit. Terus apa lagi? Diabetes. Halaman berapa? 5 sampai 6. Jadi waktu Anda ketemu sama orang, Anda udah tahu bahwa penyakit yang dia alami itu bisa dilihat bukti kesaksiannya di testimoni ini di halaman sekian. Betul nggak? Kalaupun Anda nggak ingat, Anda tahu bahwa di dalamnya ada halamannya aja yang perlu Anda cari. Gimana caranya Anda cari? Dengan mudah, jangan dibuka-buka, lihat di bagian depannya. Ada daftar isinya kan, betul nggak? Lihat daftar isinya, ya. Nah, apalagi yang kita bisa dapatkan dari yang namanya flip chart ini teman-teman? Dari flip chart ini, Anda bisa mengenalkan tentang produk dan bisnis kita. Jadi aspek kesehatannya dan aspek kesejahteraannya. Nah gimana caranya Anda melakukan prospecting itu akan sangat menentukan. Nanti kita akan contohkan ya bagaimana flip chart ini kita pakai pada saat kita melakukan prospecting. Setuju ya? Nah saya mau masuk ke bagian yang sudah melahirkan leader-leader sukses di Fuhowe. Namanya implementasi 14 jam. Setiap hari Anda hanya perlu invest waktu Anda 2 jam Bapak Ibu. Cukup 2 jam Anda bisa dapat income 20 juta per bulan. Keren gak itu Bapak Ibu? Banyak nggak? Saya mau tanya jujur sama diri sendiri ya. Siapa di sini yang pernah jadi karyawan dan punya income sampai 20 juta per bulan? 10 juta per bulan. Bapak Ibu, Anda hanya perlu kerja 2 jam dalam sehari, Anda bisa dapat income 20 juta per bulan. Pantas nggak untuk diperjuangkan Bapak Ibu? Pantas apa pantas banget? 2 jam per hari dapat income 20 juta per bulan. Luar biasa nggak? Nah jadi kita akan belajar gimana caranya Anda jalankan bisnis ini secara cerdas gitu ya. Secara efektif, secara efisien. Supaya 20 jutanya ini benar-benar bisa Anda wujudkan hanya dengan menjalankannya 2 jam sehari. Apa aja yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Perlu prospecting. Berapa lama? 30 menit sehari kali 7 berapa? 3,5 jam. Terus apa lagi? Kita perlu Zoom.
Pelatihan hari Selasa dan Kamis, betul nggak? Sekarang bisa digabung sekalian hari Rabu buat teman-teman yang jauh dari yang namanya base camp atau kantor cabang. Apalagi kita meeting review, ya, ngelihat perkembangan bisnis kita, kemajuan kita, bagaimana implementasi kita 1 minggu sebelumnya, betul nggak? Kemudian merencanakan pekerjaan kita selama 1 minggu berikutnya. Jadi bisnis ini mengajarkan kita bekerja layaknya seorang profesional. Keren nggak? Siapa di sini yang punya Facebook? Oh semua ya, nanti kita lihat ya Facebooknya udah bener belum isinya. Eventnya yang offline BOP, siapa di sini yang sudah hadir di hari Sabtu? Kalau ada BOP di Ken Tower, kalau ada BOP di kantor cabang, kalau ada BOP di acara yang diadakan oleh tim Anda masing-masing. Happy nggak bawa prospek? Happy banget ya, karena di sana kita jadi lebih terbuka, prospek kita jadi lebih terbuka, akhirnya mereka bisa closing. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Baca buku. Saya lihat di FB itu baca buku gaya Fuhowe ini keren banget loh. Jadi orang biasanya kalau baca buku kan stres ya, betul nggak? Tapi di Fuhowe ini baca bukunya sambil begini. Oh, kalau saya baca buku Bapak Ibu saya kasih tahu ya, saya ini hobi baca buku. Apa yang saya lakukan? Di pagi hari sebelum saya berangkat ke kantor, itu kan saya WDP-an kan, 30 menit kan. Jadi sekitar 15 menit itu saya pakai untuk baca buku sambil saya terapi WDP. Berasa nggak waktunya kebuang? Nggak berasa Bapak Ibu, ilmu kita nambah, imun kita nambah, cuan kita lama-lama makin banyak. Oke, nah gimana caranya prospecting? Prospecting ini ada yang namanya pendahuluan, ada yang namanya isi, dan ada yang namanya penutup. Betul nggak wanita? Ya, pendahuluannya apa Bapak Ibu? Pendahuluannya adalah Anda kenalin produk, bisnis, dan peluang bisnis ini melalui apa? Melalui video. 7 video wajib ini adalah pembuka wacana buat Anda bicara lebih serius dengan mereka tentang khasiat produknya dan keistimewaan bisnisnya. Setuju nggak? Perlu ada caranya nggak? Perlu ada caranya. Kalau orang sudah lama nggak terhubung sama kita, biasanya mereka kaget nggak kalau langsung ditelepon? Kaget kan ya? Jadi caranya adalah di WA dulu Bapak Ibu. Apa isi WA-nya kira-kira? Langsung ya, mau nggak diajak ke kantor, apalagi? Nah jadi waktu kita WA di awal, itu cuman benar-benar pembuka aja. Komunikasi yang terputus selama ini. Ya, Assalamualaikum, ada yang begitu kan ya. Tapi ada juga yang, apa kabar bro gitu kan. Halo bro, ini Andi masih ingat kan? Ini Andi, udah lupa pasti ya. Udah lama banget saya nggak hubungin gitu kan. Jadi waktu kita WA dia pertama itu hanya membuka dulu silaturahmi yang terputus. Betul nggak? Setelah itu baru kita cerita. Saya keinget sama kamu ya. Karena sekarang ini saya sedang menjalani satu bisnis. Ya. Dan bisnisnya ini produknya keren banget. Saya yakin ada salah satu di antaranya yang cocok sama kamu. Karena ini bukan cuma buat orang sakit, tapi bisa juga buat orang sehat seperti kita. Kira-kira gitu ya. Kira-kira dia happy gak kalau dibilangin orang sehat seperti kita? Happy. Nah lanjut, biar kamu lebih dapat gambaran yang lebih lengkap, saya kirimin videonya ya.
Ada tentang produknya, ada tentang perusahaannya, ada tentang kesaksiannya atau hasilnya yang dirasakan sama orang, dan ada tentang peluang bisnisnya. Ditonton ya. Udah. Terus ibu bilang, malam ini atau besok saya hubungi kembali. Kira-kira dia akan nolak nggak kalau kita kirimin? Dia nggak akan nolak. Tapi kalau kita nggak follow up, di malam hari sesuai yang kita janjikan, dia pertama akan punya kesan, kayaknya dia lupa sama janjinya. Betul nggak? Yang kedua, dia pikir kayaknya nggak peduli-peduli amat, dia cuma basa-basi doang. Betul nggak? Jadi kalau kita janji, malamnya kita hubungin, harus dihubungin benar. Betul nggak? Nah, itu yang lewat WA Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau dapat feel-nya, dapat benar-benar rasanya orang ini tertarik atau enggak, itu setelah di WA pembuka langsung telepon. Begitu dia balas, langsung angkat telepon. Thank you udah balas. Gitu kan? Terima kasih ya udah balas. Udah kangen banget. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? Gitu kan Bu? Berapa tahun ya kita nggak kontak-kontakan ya? Setuju nggak? Kalau kita buka dengan basa-basi kayak begitu, basi nggak Bapak Ibu? Nggak basi, karena memang kita udah lama nggak ketemu, betul nggak? Nah setelah itu, ngomong-ngomong, saya keingat sama kamu, karena ini mainan kamu banget. Saya lagi ada di bisnis yang cuannya. Oh, tergantung teman kita ada yang suka cuan kan, betul nggak? Nah bisa juga dengan prolo dulu, sekarang kegiatan apa bro? Sekarang kegiatan apa mam? Betul nggak? Di rumah aja. Atau sekarang saya lagi bisnis kecil-kecilan. Nah mantap banget. Ini memang cocok buat pebisnis. Nah kamu kan udah jalanin bisnis kecil-kecilan. Nanti kita jalanin ini bisnis biar kita punya bisnis gede-gedean. Betul nggak? Jadi kita bikin nyambung apa yang dia katakan, yang dia pikirkan dengan pesan yang kita mau sampaikan. Betul nggak? Nah biar kamu dapat gambarannya, saya kirimin videonya tentang produk, tentang perusahaan, juga ada kesaksiannya dan bisnisnya ya. Ditonton. Nanti malam setelah kamu nonton kasih tahu saya ya. Atau besok saya akan hubungi kembali. Kan ada orang yang bilang dia mau kasih tahu kan, betul nggak? Tapi ternyata dia nggak kasih tahu kan. Tapi kita udah kasih tahu bahwa kalau dia nggak kasih tahu kita malam ini, besok kita yang akan hubungin, betul nggak? Nah setelah kita terhubung, langsung kita janjian. Bro, kamu tinggal daerah mana? Gimana kalau kita ketemu di tengah-tengah? Atau gua yang datang ke rumah lu? Kira-kira gitu. Betul nggak? Nanti sekaligus saya jelasin sambil saya cobain produknya. Terus kita ngobrolin tentang cuan. Happy nggak kira-kira temannya kalau begitu? Happy ya? Oke, sekarang Anda kiri kanan itu praktekin caranya ngundang teman yang sudah lama pakai kata-kata dengan telepon. Seolah-olah Anda lagi nelfon kiri kanannya Anda. Boleh dipraktekin? Ya boleh ya dipraktekin ya. Ibu sama ini sesuai dengan yang pertama dulu ya, pendahuluan dulu ya. Ya basa-basi awalnya dulu ya. Ya kayak lagi nelfon. Halo. Kayak lagi nelfon ya. Halo. Yes. Mantap. Yes, yes. Ayo yang serius, yang serius. Biar duitnya masuknya serius juga. Udah, latihannya udah. Saya mau ada satu pasang yang nyontoin di depan. Saya mau ada satu pasang yang nyontoin di depan. Ada?
Ada yang mau nyontoin di depan? Satu pasang, satu pasang. Member baru, jangan yang udah lama. Siapa yang mau cobain? Belum. Oke, oi Bu Ismi sama Bu Meliana, let's go. Ya. Ada dua ininya ya. Nyobain telepon ya. Bismillah ya, kayak yang tadi ya. Bismillah. Aku aja yang telepon ya, saya. Saya. Ntar dulu ya, mikir dulu. Jangan. Kan ibu jadi tahu semua, jangan dong Bu. Udah hilang. Mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, mau nggak saya ajak kaya? Ini siapa ya? Kok aku Saya, kayak- teman lama. Siapa ya? Ingat nggak? Dulu di Ragunan. Ragunan di mana? Pasnya di mana ya? Kok aku kayaknya nomornya udah ke-reset deh nih. Aduh kasihan Nomor banget. baru kali Dia ya? kagak kenal saya, mentang-mentang saya orang Ragunan ya. Oh, belakang Ragunan. Oh, ini ya Bu Median. Bu Eliana. Bu Eriana. Oh iya, apa kabar Bu Eriana? Alhamdulillah baik. Bu, maaf ya, mau nggak saya ajak bisnis? Bisnis apa? Bisnis kesehatan yang menghasilkan sehat dan cuan. Wow, beneran. Bisnis apa ya Bu? Kok kayaknya asik banget nih. Boleh juga ya. Oke, mau nggak saya ajak ke Camp Tower? Camp Tower di mana itu? Di Kemayoran samping Rumah Sakit RS Hermina. Aku belum pernah sih. Ayo ke udah coba sana. besok ikut ya sama saya ke kantor. Oh iya boleh. Biar Boleh deh. lebih jelas penjelasannya. Di sana ada dokternya. Ada yang lebih ngejelasin yang semuanya pokoknya tentang kesehatan dan juga tentang bisnis yang luar biasa cuannya.